Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari yang baru, kekuatan sukacita yang baru daripada Tuhan senantiasa mengiringi hidup kita. Kita rindu supaya perjalanan hari ini kita dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, dan kita semakin melihat cahaya Kristus membawa kehidupan, kekuatan, sukacita di dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, kiranya Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menolong kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Bersyukur untuk kekuatan, damai sejahtera. Bahkan bersyukur untuk firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, yang selalu memberi pengharapan akan hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih, kiranya Tuhan yang menopang, kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan yang terus bekerja di dalam hidup dan hati kami. Ketika kami sakit di rumah sakit, mungkin kami lemah, mungkin kami sedang berbaring di rumah, mungkin kami sedang dalam perjalanan mengendari kendaraan kami, Tuhan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kami. Amin. Saudara sekalian, kitab Wahyu memberikan inspirasi masa depan yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu kita akan merenungkan, dan saya akan baca dari ayat pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti seorang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, kunci kerajaan maut, siapakah yang memegangnya? Sebagian orang, kematian sangat menakutkan karena informasi yang tidak jelas. Bagaimana dan setelah kita nanti kita mati dan dipanggil Tuhan? Apakah ada kehidupan? Apakah ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita setelah kita dipanggil Tuhan? Saudara, kita Wahyu memberikan inspirasi bagi kita. Ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan, dia berada di dalam naungan maut. Upah dosa adalah maut. Walaupun dia hidup, tapi sebenarnya dia hidup tanpa Tuhan. Tetapi jikalau dia mendengar dan percaya apa yang dikatakan Yesus, dia sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Oleh karena itu doa Bapa kami mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya orang yang mengalami kelahiran baru dan hidup baru di dalam Tuhan, tentunya dia mengalami sukacita surga, kekuatan bersama dengan Tuhan, pertolongan pada waktu dia mengalami tantangan dan hal-hal yang sulit. Saudara, Yohanes dalam penyiksaan, jemaat mula-mula dalam penderitaan, tidak sebanding dengan kesulitan-kesulitan orang pada zaman sekarang. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi mereka punya kesetiaan dan kekuatan di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Dia yakin bahwa Yesus menang atas maut. Yesus menang atas kematian. Yesus menang atas penderitaan. Dan saudara, kita lihat setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Oleh karena itu, jikalau suatu hari kita dipanggil Tuhan, entah itu karena kita lemah, sakit, mungkin karena dianiaya, mungkin karena tekanan umur yang cukup panjang. Saudara, firman Tuhan ini memberi kekuatan dan jaminan bagi kita
Akulah yang hidup. Walaupun aku mati, tapi aku hidup. Dan aku memegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga. Saudara, ini membuat satu sukacita dalam hidup kita, bukan? Tentunya kita tidak perlu takut. Tidak perlu lemah lagi di dalam dunia ini yang akan binasa dan akan terhilang. Semuanya akan menjadi sia-sia. Baik itu harta benda kita, properti kita, keuangan kita, semua yang kita miliki, kalau kita tidak di dalam Kristus, Sang pemegang kunci kerajaan maut, satu hari kita akan mati dan akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, di manakah kita? Hari ini Tuhan bersabda bagi kita, akulah pemegang kunci kerajaan itu. Saudara-saudara, dalam kitab Tesalonika, firman Tuhan juga menasihati kepada kita. Aku mau semua saudara-saudara yang dipanggil Tuhan. Kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Itu janji Tuhan. Jika Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Itu hanya diucapkan oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara-saudara, kita tidak ditawan oleh maut lagi, tapi hidup ini adalah hidup yang Tuhan beri, Tuhan milik Tuhan, dan kita perlu terus bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita hari ini ada, hari ini kita masih bisa makan, minum, bisa bersekutu, bisa berbicara tentang firman Tuhan, bisa sharing. Saudara, itu kekuatan dari Tuhan. Percayalah, itu kekuatan dan kemurahan Tuhan semata-mata di dalam hidup kita yang harus kita syukuri. Dan kita juga sebagai orang percaya, terus percaya Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, untuk mempersiapkan hidup yang sesungguhnya. Bila hari ini, saudara, kita semua dikuatkan, kita tetap yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita terus membawa kabar baik ini kepada banyak orang yang mungkin belum mendengar dan percaya kepada Tuhan. Itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan kepada Tuhan. Mungkin itu suami, mungkin itu anak, mungkin saudara. Saudara, tugas kita adalah kabarkan kabar baik. Yesus, Juru Selamat dunia ini, yang akan datang menghakimi semua orang. Dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kiranya sukacita hari ini terus menolong kita dan memberkati kita, membuat kita tekun, setia, taat, rajin berbakti kepada Tuhan. Datang ke rumah Tuhan. Datang berbakti kepada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan teman. Melayani bersama-sama. Itu saudara-saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan meninggalkan persekutuan. Kita merasa nyaman di rumah. Kita lupa gereja. Kita kembali ke gereja. Kita berbakti di gereja. Kita melayani bersama-sama di gereja. Itu Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau hadir. Dan Engkau Tuhan yang bersabda dan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong dan pimpinlah kami. Semua jemaat Tuhan
baik di Gereja Kristus Ketapang dan juga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami untuk terus percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan. Tolonglah kami. Ampunilah kalau ada salah dan dosa kami. Mungkin selama ini kami kurang setia, kurang taat, keras hati, dan tidak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya ketika firman Tuhan pagi ini disampaikan, hati kami dibukakan oleh Roh Tuhan. Pimpin Tuhan, sertai Tuhan, tolonglah kami. Jika di antara kami ada yang lemah dan sakit, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, kiranya kekuatan, kesembuhan datang dari Tuhan. Oleh bilur-bilur dan darah-Mu yang kudus, menyembuhkan mereka. Mungkin ada yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi, ketawaran hati. Tuhan, tolonglah mereka. Mungkin juga selama ini banyak mungkin saudara kami yang enggan datang ke gereja, malas. Tuhan, biarlah Kau tegur, ingatkan. Dan mereka juga bisa kembali datang berbakti dan memuliakan nama Tuhan dengan firman-Mu, dengan sesama, dengan teman-teman. Tolonglah kami Bapa, buatlah kami berhasil dalam semua usaha pekerjaan kami, apa yang kami tekuni, supaya kami boleh membangun pelayanan di kerajaan-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan membimbing dan menopang kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Amin.